Jurusan Ilmu komunikasi, komunikasi Pak. informasi ya? Ilmu komunikasi, Pak. Oh, ilmu komunikasi Unimal ya? Ya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik Pak Dimas. Kita berbicara public relation terkait dengan pengusahaan PT Pupuk Iskandar Muda. Kalau diawali tadi pertanyaannya, apakah saya dari awal sudah masuk di public relation atau kehumasan PT PIM? Ternyata tidak, Mas Dimas. Tidak ya? Saya 20 tahun itu di pabrik, Mas. Di pabrik ya? Iya, 20 tahun saya di pabrik, di utilitas. Setelah itu saya rotasi mutasi di manajemen risiko. Oh, manajemen risiko ya. Ya, saya pernah megang di manajemen risiko. Saya juga pernah memegang jabatan di sistem manajemen. Sistem manajemen. Jadi di sistem manajemen itu mengelola seluruh dokumen-dokumen perusahaan terkait dengan prosedur, kebijakan, ada juga ketentuan IKA, instruksi kerja dan sebagainya. Ya. Saya juga di tahun 2012 sudah menjabat sebagai kabak hukum di Departemen Hukum. Siap, siap. Iya, dan juga kembali saya sebagai manajer di Departemen Tata Kelola di PT Pupuk Iskandar Muda, dan baru 1 tahun 9 bulan yang lalu saya dimutasi ke Departemen Humas membidangi public relation. Ya mudah-mudahan 1 tahun 9 bulan ini saya mau belajar nih sama Mas Dimas juga nih. Ya, kami malah mau belajar sama Pak Nasrud. Karena di sini ada ahlinya nih soalnya kan. Iya, tapi kita sharing informasi saja, sharing knowledge saja. Mungkin saya dapat masukan-masukan dari mahasiswa, dari Pak Dimas. Nanti kita bisa mengembangkan informasi ini untuk mencapai tujuan sasaran yang kita capai bersama. Siap, siap, siap. Kalau di public relation officer-nya Pupuk Iskandar Muda itu bidang kerjanya apa aja ya, Pak? Ini biar teman-teman tahu kalau di Pupuk tuh gimana kira-kira gitu. Iya. Ya. Kalau public relation atau kehumasan di Departemen Humas PT Pupuk Iskandar Muda yang lebih dominan itu bagaimana kita bisa berhubungan dengan stakeholder siapapun itu, baik itu stakeholder itu termasuk juga di situ wartawan, karena wartawan atau media ini nih merupakan suatu palang pintu nih, palang pintu kesuksesan perusahaan itu adanya juga di media gitu. Jadi hubungan baik dengan media ini salah satu tugas dari kehumasan atau public relation di PT Pupuk Iskandar Muda. Namun di balik itu, bagaimana kita bisa sebagai menjembatani hubungan-hubungan antara manajemen dengan pihak-pihak stakeholder, pejabat gubernur, bupati, tingkat 1 dan tingkat 2, sampai ke tingkat kecamatan, itu kita harus bisa menjadi suatu jembatan sehingga komunikasi, koordinasi, dan informasi yang dibutuhkan oleh pihak stakeholder itu dapat kita sampaikan. Jadi walaupun yang menyampaikan itu adalah humas atau public relation, tapi suaranya adalah suara manajemen. Suara pimpinan, Pak ya? Suara pimpinan gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh humas itu dasarnya adalah apa yang disampaikan juga oleh pimpinan perusahaan. Jadi kita juga tidak boleh menyampaikan informasi yang tidak ada sumbernya gitu. Siap. Jadi kita setiap ada hal-hal yang dibutuhkan informasi oleh masyarakat, maka kita harus sounding dulu ke manajemen. Sehingga nanti kita bisa menyampaikan informasi itu kepada stakeholder. Itu dua itu memang. Tapi yang penting ya media inilah. Media ini sebagai palang pintu suatu kerjasama yang baik untuk kesuksesan perusahaan.
Ya. Mas Dimas. Kalau ada anggapan humas itu palang pintu, gimana Bapak menanggapinya tuh? Palang pintu perusahaan maksud saya. Iya, pengalaman saja. Selama ini begitu banyak media, begitu banyak teman-teman wartawan yang selama ini berhubungan dengan kita, dan itu suatu hubungan yang baik yang kita lakukan selama ini untuk mencapai citra perusahaan kita di khalayak ramai, di masyarakat, itu kuncinya ada di media. Informasi-informasi yang disampaikan oleh media itu kita kemas dalam suatu bentuk yang memang faktual, nyata, tapi itu dibentuk suatu informasi-informasi yang memang bisa menjadi pencitraan dari perusahaan kita gitu. Jadi tanpa adanya media yang mempublikasikan, yang menyampaikan kepada masyarakat, maka kita tidak bisa. Walaupun saat ini memang media-media online itu memang cukup luas jangkauannya. Jadi bukan saja memang ya kita kesulitan juga kalau media cetak yang selama ini yang berkiprah selama ini itu terkoneksi dengan adanya media-media online ini gitu. Jadi kita dengan media online, media cetak dan media lainnya, ini kita bangun suatu hubungan yang baik supaya citra perusahaan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Itu Mas Dimas. Ya. Nah, kalau begitu ceritanya, strategi membangun hubungan yang baik itu bagaimana itu Pak Nasrun? Strategi Pak Nasrun ini ya kan, sebagai bosnya Humas PIM. Iya. Memang alhamdulillah selama 1 tahun 9 bulan saya di Humas, ini saya juga punya staf, ada Pak Nikman Ansari, yang Pak Nikman ini, beliau ini dari awal masuk ke perusahaan kita sudah 35 tahun. Iya. Beliau sudah 35 tahun di Humas, dan sampai sekarang pun beliau akan persiapan pensiun, itu memang di Humas. Di Humas pun spesifiknya beliau ini bersinergi dengan media, dengan para wartawan. Jadi saya juga belajar nih dengan beliau nih, bagaimana selama ini hubungan baik dengan media, hasil diskusi kita membuat beberapa strategi pendekatan-pendekatan dengan media sehingga hubungan baik ini terjaga. Memang tidak lepas bagaimana kita bersikap dengan media supaya media ini bisa aware ke perusahaan kita, bisa aware kepada individual kita sebagai pengelola di kehumasan atau di public relation. Ini memang kendala pasti ada lah. Dimas bisa melihat kondisi perusahaan yang memang selama ini sudah mulai menurun dari segi kondisinya, baik itu dari segi pengembangannya, yang saat ini sedang masa dalam proyek-proyek untuk mengembangkan perusahaan yang lebih baik ke depan. Tapi bagaimanapun, hubungan yang selama ini bisa kita bina, kita kembangkan dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, melakukan juga hubungan-hubungan tatap muka, adanya yang kita lakukan selama ini, media gathering, mungkin ya ngopi bareng kita dengan media. Jadi terus kita memberikan rilis-rilis informasi kepada media sebanyak mungkin. Adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PIM yang bisa kita undang media, Adanya kita melakukan press conference dengan manajemen, dengan media. Nah, itu yang kita lakukan supaya media juga mendapat suatu informasi langsung dari manajemen kita pada saat press conference tersebut. Jadi yang mudah-mudahan ini nih, Mas Dimas ini sebagai orang yang berpengalaman di media dan para wartawan bisa juga bisa menjadi
hubungan baik antara PT PIM dengan wartawan lain itu melalui Mas Dimas gitu. Mudah-mudahan gitu. Jadi Pak Nasrun, ini biar teman-teman ini semangat sedikit kan. Modal awal untuk menjadi humas itu kira-kira apa yang paling penting, Pak Nasrun? Selain kecakapan komunikasi lah, selain kecakapan komunikasi gitu kan? Iya, iya. Iya, memang kalau saya memang otodidak nih nampaknya. Iya, 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 iya. Ya. Tapi begitu kita masuk di public relation, biasanya perusahaan akan memberikan training-training, pelatihan-pelatihan kehumasan, pelatihan jurnalis juga. Bagaimana kita membuat suatu berita atau rilis-rilis yang baik. Bagaimana kita bisa bersikap menghadapi stakeholder. Karena kita diajari beretika kepada seluruh stakeholder. Etika inilah yang sangat penting ya. Yang sangat penting untuk kita bisa berhubungan baik dengan stakeholder. Dan begitu luasnya stakeholder di PT Pupuk Iskandar Muda ini, karena kita bukan hanya di Aceh nih, Pak Dimas nih. Ya. Nah, kita ada 6 provinsi lain yang itu sebagai pemasaran produk PT PIM. Sampai kita ke Kalimantan sana. Ke Padang, Sumatera, ke Riau, Jambi. Dan kita ada juga perwakilan di Jakarta. Jadi teman-teman media juga yang di Jakarta itu sering kita berkomunikasi dan menyampaikan rilis-rilis kita. Memang kita harapkan rilis-rilis kita itu yang lebih positif gitu. Sehingga itu tuntutan juga untuk pencitraan perusahaan. Siap. Memang saya teori juga nggak paham betul ini. Karena otodidak tadi gitu ya. Iya. Otodidak tadi saya nggak paham betul secara teori, tapi ternyata etika. Etika itu yang harus. Etika, Pak ya? Iya, kuncinya di situ saja orang bisa menilai kita. Kalau kita beretika yang baik, maka mungkin penilaian orang terhadap kita itu akan lebih baik juga. Baik. Pak Nasrun, kalau dari riwayat keluarga dulu, itu memang keluarga punya riwayat pekerja BUMN atau dari keluarga yang bagaimana, Pak, latar belakangnya? Wah, ini sudah lebih mendalam namanya ini ya. Iya, jadi biar gini maksud saya, Pak, biar teman-teman ini nggak minder bahwa keluarganya dari guru dia harus menjadi guru, kan nggak begitu gitu kan? Iya. Kalau Pak Nasrun gimana? Ya kebetulan saya berasal dari Kabupaten Birenun. Ya, dari Kabupaten Birenun, dan orang tua kebetulan hijrah ke Sumatera Utara. Bapak saya, orang tua saya yang laki, itu kuliah di Tarbiyah Wisu di Sumatera Utara, di Medan. Beliau zaman Jepang waktu itu ya, zaman Jepang. Jadi saya entah di mana itu kalau zaman Jepang ya kan. Jadi sehingga saya juga lahirnya juga ini di Sumatera nih. Sumatera ya. Saya lahirnya di Sumatera, di Medan tepatnya, di Simpang Limun, Jalan Isi Singaraja. Dan kebetulan orang tua setelah dia menamatkan kuliah di Tarbiyah, beliau kok kita bisa sampaikan bahwa beliau itu bisa menjadi ulama gitu. Oh iya. Ya, jadi saya orang tua, ibu dan ayah saya itu udah masuk kategori ulama lah, orang yang memberi pengetahuan agama kepada masyarakat, kepada mahasiswa di Sumatera Utara. Gitu. Kita punya kelompok Aceh Sepakat di Medan waktu itu. Aceh Sepakat, iya. Jadi saya dasarnya dari itu saya terdidik oleh orang tua dari segi pengetahuan agama, dan waktu saya pun kembali ke kampung di Birenun, saya ikut sebagai melamar di PT PIM. Ya alhamdulillah saya diterima di PT Pupuk Iskandar Muda di tahun 88. 88 berarti saya baru 5 tahun.
Iya, saya sudah masuk di PIM, Mas. Pak Nasrun sudah karyawan PIM. Iya, iya, iya. Berarti kalau begitu tamat langsung masuk PIM, Pak Nasrun ya? Tidak, saya awalnya bekerja di ASEAN dulu, Mas di ya? pabrik ASEAN di tahun 85. Oke, oke. Tapi sebagai kontraktor waktu itu. Oh, bukan Nah, karyawan ya? bukan, sebagai kami jaringan untuk interkoneksi kabel Telkom. Kalau di keluarga dari kakak adik, Pak Nasrun aja yang di BUMN atau yang lain-lain ada di BUMN juga? Malah nggak ada. Malah nggak ada. Abang-abang saya, adik semuanya jadi pengusaha. Oh gitu ya? Iya, semuanya jadi pengusaha. Ada yang di Aceh, ada yang di Medan juga. Nah, Lebih umumnya di Medan semua jadi pengusaha mereka. nah, jadi teman-teman ini jangan minder dulu bahwa orang tua kita petani, kita tidak mesti jadi petani. Pak Nasrun orang tuanya ulama, tapi menjadi pekerja BUMN. Bosnya di BUMN. Sedap. Iya, Pak Dimas. Pak Nasrun, kalau boleh tahu nih, ini biar teman-teman ikut peserta ini semangat ini. Bayangan mereka nanti mereka itu kan calon pekerja PRO kan? Iya. Kalau Vice President Public Relation Pupuk Iskandar Muda itu gajinya berapa puluh juta sih? Wah, ini lebih dalam lagi nih kalau Lebih ini. dalam lagi. Iyalah, artinya gini, saya mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada saya khususnya, bahwasanya gaji yang diberikan oleh perusahaan itu sangat mencukupi. Sangat mencukupi. Jadi sangat mencukupi adik-adik kita, teman-teman kita sebagai mahasiswa, berjuanglah kalau bisa bekerja di BUMN. BUMN ya. Diupayakan kita bekerja di BUMN karena fasilitas yang kita dapat dari BUMN ini itu kalau menurut saya itu sudah lebih mencukupi untuk kebutuhan kita gitu dan anak-anak kita kelak. Pak Nasrun anaknya berapa? Anak saya 3, Mas. Oh 3. Berarti kalau kalimatnya tadi mencukupi untuk anak-anak kita kelak cukup untuk 3 anak lebih gitu ya. Kebetulan Allah memberikan rezeki anak saya 2 perempuan, 1 laki-laki. Iya, iya. Iya, yang perempuan juga sudah selesai S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, sekarang ini mengajar di Stein Loksmawe. Dosen, Pak ya? Dosennya, iya. Yang kedua lagi pendidikan di IPDN Jatinangor, Bandung. STPDN. IPDN sekarang dia. Oh, IPDN ya. Ya, kalau dulu STPDN. Yang ketiga masih tahun ini akan masuk kuliah. Masuk kuliah ya. Iya. Jadi cukup dalam arti itu 30 juta kah Pak Nasrun? Di bawah-bawahnya lah. Ya. Jadi bawah-bawahnya. teman-teman harus tahu bekerja di BUMN itu cukup dalam arti itu ya di bawah 30 juta lah kalau pangkat Vice President ya. Iya. Presiden Public Relation. Nah, kalau di bawahnya ya menyesuaikan. Ya. Kalau Pak Nasrun pesan ke teman-teman mahasiswa ini, keahlian apa yang mereka harus belajar dari sekarang agar ke depan bisa bersaing dengan kampus lain untuk masuk di BUMN? Iya, memang teman-teman atau adik-adik kita yang sebagai mahasiswa, saya juga kebetulan S1 saya itu adanya di Malikul Saleh, Pak Dimas. Oh, alumni dong, ya. Alumni. Malah saya telat di tahun 2001. Saya baru bisa menyelesaikan fakultas hukum saya di Fakultas Unimal. Pada saat itu masih di Loksmawe ya. Iya. Di Loksmawe. Jadi saya juga sebagai alumni yang mengharapkan kepada teman-teman kita mahasiswa Unimal, khususnya Unimal ini, dan mahasiswa yang ada di Provinsi Aceh lah, yaitu Unsiah, Unimal, dan fakultas lainnya, saya mengharapkan, karena sering saya menerima rombongan mahasiswa yang ada ke PT PIM.
Kalau mahasiswa Unimal, Unsiah yang hadir, itu saya langsung yang memberikan sambutannya gitu. Tidak saya mewakilkan ke staf kita gitu. Karena saya menginginkan adanya suatu supporting dari saya supaya mahasiswa-mahasiswa Aceh ini itu tingkat kompetensinya dan memahami secara luas tentang bagaimana kita ingin meraih suatu cita-cita, ini bisa dari saya. Sedikit dari supporting dari saya gitu. Maka saya tidak mewakilkan itu. Udah, ini siapa datang? Misalnya dari rombongan Unima gabungan-gabungan. Oke, saya yang akan memberi sambutan gitu. Kenapa? Ke depan ini kompetensi kita inilah yang sangat diperlukan untuk kita bersaing dengan teman-teman lain, mahasiswa lain yang ada di luar Aceh. Saya meyakini, sangat meyakini, mahasiswa kita tidak kalah kompetensinya dengan mahasiswa lainnya. Yang diperlukan adalah bagaimana kita membuka wawasan-wawasan yang lebih luas saja. Teori-teori yang kita terima dari kampus, itu harus kita buka dengan wawasan-wawasan dan kita bisa sharing-sharing informasi dengan teman-teman kita yang saling berkomunikasi untuk mencapai suatu apa yang kita harapkan. Jadi sekali lagi, kompetensi mahasiswa Aceh itu tidak kalah dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya yang ada di Indonesia ini. Cuma yang diperlukan adalah semangat untuk membuka wawasan-wawasan yang lebih luas. Sekarang kita dengan adanya internet, adanya edukasi-edukasi yang ada di media-media ini, itu sebanyak mungkin harus kita lihat. Kita tidak sulit, mahasiswa sekarang nampaknya tidak sulit untuk mencari ilmu dibandingkan kita-kita dulu nih. Iya. Kita dulu kan bayi buku nih. Era perpustakaan, Pak. Oh, era perpustakaan, ya kan? Apa yang dikasih dosen ditulis sepanjang habis papan tulis itu penuhnya. Udah nggak sanggup nulis kita lagi. Waktu kita buat makalah pun nggak sanggup lagi buat makalah, kita kasih ke kawan, tolonglah buatkan gitu. Iya. Tapi sekarang ini begitu banyak informasi, pengetahuan yang ada di internet yang selama ini menjadi suatu media online kita. Yang itu bisa kita buka 24 jam. Dan ini menjadi suatu peluang kita untuk bisa meningkatkan kompetensi kita. Yang penting ada kemauan kita untuk bisa membuka wawasan-wawasan kita. Betul. Pada saat kita masuk ke suatu pendaftaran, misalnya ke BUMN, ada dibuka lamaran di BUMN melalui online. Tahapan-tahapan kita masuk ke suatu perusahaan, itu nanti diakhiri dengan adanya wawancara. Saya paling sering mewawancarai calon-calon tenaga kerja nih. Ya, saya hanya melihat bagaimana si calon pekerja ini punya wawasan tentang suatu perusahaan yang akan dia masuki. Misal, kita akan membuka peluang tenaga kerja di PT PIM misalnya. Jadi si calon-calon pekerja ini dia harus bisa punya wawasan tentang PT PIM atau tentang BUMN secara umumnya. Gitu. Jangan kita tanyakan sesuatu tentang kaitan dengan BUMN, dia blank gitu, dia tidak memahami sama sekali gitu. Jadi artinya semangat dia untuk mengetahui kemana yang dia tuju, itu kita bisa menilai bahwasanya dia ini tidak aware terhadap perusahaan yang dia akan masuki. Gitu. Itu kunci sebenarnya. Kunci bahwasanya para juri, para kami sebagai penilai-penilai dalam segi wawancara, itu dinilai positif adalah bagaimana dia punya wawasan tentang suatu perusahaan yang akan dia masuki. Itu teman-teman adik-adik sekalian, ya mudah-mudahan adik-adik bisalah memahami tentang bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN, kalau nanti ada peluang-peluang rekrutmen atau tenaga kerja yang akan dibuka. Mungkin itu, Mas Dimas dulu. Baik, terima kasih ini Pak Nasrun.
Ini pencerahannya sudah luar biasa, padat, ringkas, jelas, mudah dipahami. Intinya tadi saya tangkap, etika itu penting untuk menjadi public relation officer yang baik. Ya, dengan etika yang baik, kita bisa memahami orang dengan berbagai macam latar belakang, memahami stakeholder dari seluruh perusahaan, dan kata kuncinya adalah terus meningkatkan kompetensi. Iya. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kita sampai di penghujung ini. Kita punya waktu 8 menit lagi. Di penghujung diskusi ini, tadi saya sudah minta teman-teman mahasiswa ini untuk bertanya Pak Nasrun, tapi masih malu-malu. Kalau bisa nanti kita berkunjung ke Pak Nasrun deh ya, boleh enggak ya? Siap, siap. Mungkin dengan protokol kesehatan yang ketat semester depan deh, karena ini kan teman-teman ini di rumah masing-masing ini Pak Nasrun, daring penuh. Iya. Iya, di masa pandemi ya. Masa pandemi. Jadi setelah tidak Ya, pandemi, baik, nanti kalau memang sudah kita berkunjung ke Pak Nasrun ya, kalau setelah tatap muka lah. iya, benar. Karena kita ada agenda-agenda kunjungan industri. Jadi kunjungan industri ini berasal dari para mahasiswa-mahasiswa, bukan saja di Aceh, tapi seluruh Indonesia mendatangi PT PIM. Siap. Dari Jakarta, itu secara rombongan-rombongan gitu. Jadi karena Pak Nasrun itu alumni Malikussaleh dan yang datang itu mahasiswa Malikussaleh, itu nanti harus dikasih karpet merah tuh. Siap, siap. Pak Nasrun, singkat saja Pak Nasrun, pesannya, poinnya apa pesan untuk perkembangan public relation kita di era digital ini? Singkat saja Pak. Oh iya, adik-adik sekalian, kalau kita menimba ilmu tentang komunikasi, maka bagaimana kita melihat public relation di suatu perusahaan yang mempunyai tantangan. Nanti adik-adik bisa lihat, ada suatu buku yang dibuat oleh siapa ya, saya lupa itu, cewek ini di Jakarta sebagai humasnya Kimia Pharma. Judulnya adalah Artificial Intelligence. Siap. Ini Pak Dimas sudah pegang buku itu ya? Iya. Ya, jadi Artificial Intelligence. Peranan humas dari segi sumber daya manusia itu akan bisa dikurangi, ya, adik-adik, ini sebagai tantangan ini ya, dengan adanya Artificial Intelligence. Ada tenaga-tenaga yang sifatnya robot yang bisa memberikan informasi, bisa menulis, bisa menjawab, yang itu bisa menggantikan tenaga sumber daya manusia. Ya. Ini tantangan ke depan. Di Jepang, di Thailand, di Korea, itu robot-robot itu berfungsi sebagai public relation. Sebagai tenaga robot, tapi dia bertugas di kehumasan. Siap. Dia bisa melihat suatu berita di media, dan dari berita ini dia evaluasi, dan dia bisa memberikan solusi apa yang untuk bisa menindaklanjuti berita-berita tersebut. Ya. Misal ada berita-berita yang memang negatif terhadap suatu perusahaan, itu terevaluasi oleh si robot. Ya. Yang disebut dengan era Artificial Intelligence, yang kita mengacu kepada suatu proses industri 4.0. Siap. Jadi di era 4.0 ini, dan kita sudah masuk sebenarnya harus melangkah ke 5.0, yang ini di Amerika sudah mulai dituangkan di dalam suatu sistem-sistem perusahaan-perusahaannya. Sedangkan kita yang 4.0 saja, kita masih belum mengenal. Mungkin mahasiswa juga belum banyak mengenal bagaimana suatu sistem 4.0 itu masuk di dalam satu perusahaan-perusahaan. Siap. Jadi kita punya tantangan ini, teman-teman yang di mahasiswa ini gitu. Jangan sampai kalah dengan robot gitu. Iya. Karena robot itu adalah buatan manusia. Ya memang Pak Dimas, saya mempelajari tentang artificial intelligence itu. Ya. Yang tidak bisa tergantikan kalau dari sumber manusia,
adalah bagaimana kita memotret suatu angel, yang angel itu sendiri punya makna di dalam foto-foto kita tersebut. Baik. Si robot tidak punya sensitivitas terhadap suatu pemandangan alam. Ya. Sedangkan manusia diciptakan Allah itu punya sensitivitas terhadap alam ini yang dilihatnya. Dan dari foto tersebut, dia bisa berbicara panjang lebar tentang hanya satu lembar foto yang dia potret. Baik. Ini yang tidak bisa tergantikan oleh si robot tersebut. Gitu, Mari. Jadi tantangan ini kita tidak perlu kuantitas. Terlalu banyak manusia yang menganut kepada public relation. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan yang lebih daripada robot-robot tersebut. Baik. Gitu, Mas. Terima kasih banyak ini Pak Nasrun waktu dan kesempatannya. Hari Sabtu kami ganggu untuk ceramah di Zoom Malikus Saleh. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bisa memahami apa pesan penting yang disampaikan Pak Nasrun tadi. Dan ketika kelak tamat bisa menjadi PRO yang baik di BUMN di tanah air. Terima kasih banyak Pak Nasrun. Mohon maaf ini mengganggu hari Sabtu. Nggak apa-apa, waktu-waktu lain saya siap untuk memberikan sharing knowledge lah kepada teman-teman adik-adik kita sebagai mahasiswa gitu. Baik, semoga nanti setelah pandemi bisa tatap muka ya Pak Nasrun ya. Siap akan kita siapkan waktu dan tempatnya nanti. Baik. Terima kasih teman-teman semua. Kita say hello dengan Pak Nasrun. Mohon maaf ini kalau ada salah-salah Pak Nasrun ya. Ya, Pak Dimas sedikit boleh ya? Boleh. Boleh sedikit. Saya memang punya, setelah saya amati mahasiswa kita, itu percaya dirinya itu masih kurang. Oke. Padahal tolong nanti Mas Dimas sebagai dosen ini, itu menghadapi mahasiswa dan meminta kepada mahasiswa supaya lebih percaya diri. Sesuatu yang dia tidak ketahui sampaikan, pertanyakan gitu. Tapi hari ini satu mahasiswa pun tidak ada yang bertanya. Itu artinya kita belum siap untuk bisa beraudiensi dengan orang lain gitu. Baik Pak, terima kasih ini masukan. Tanggung jawab dosen juga nih, tanggung jawab dosen ini. Iya. Pak, kita live ya, waktunya habis ini. Baik Pak Dimas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And meeting for all.